Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita sore hari ini bersama-sama bertemu lagi dalam persekutuan doa secara online. Terlebih dahulu Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami, dan Allah Roh Kudus yang terus membimbing hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini setiap jemaat-Mu di gereja kami mau bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan doa secara online. Biarlah hati kami bersama-sama mendukung persekutuan doa hari ini melalui pujian kami, melalui firman Tuhan, dan setiap doa syafaat yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian bersama untuk mempersiapkan hati kita mengikuti persekutuan doa hari ini. Mari kita bersama-sama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan bersama. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama, untuk kami bisa terapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik, alasan mengucap syukur di tengah kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa mengucap syukur dalam keadaan kalau kita baik-baik saja, kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang melimpah. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan, ekonomi sedang lesu? Bapak-bapak yang mungkin bekerja untuk keluarga mengalami kesulitan di dalam hal mencari uang, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam mencari nafkah. Apakah kita masih bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Mungkin untuk ibu-ibu di tengah-tengah harga-harga sembako yang semakin mahal, tapi uang belanja terus berkurang. Apakah kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti itu? Jika bersyukur terasa sulit karena kita perlu lebih belajar tentang mengucap syukur itu sendiri. Mengucap syukur dalam setiap keadaan memang tidak mudah, Bapak Ibu. Syukur bukan hanya emosi sesaat sebagai ungkapan ketika kita merasa cukup, merasa bahagia, dan mendapatkan keberuntungan yang lebih daripada Tuhan.
Mengapa? Karena rasa syukur adalah pengakuan iman kita kepada Allah, apapun keadaan kita. Mari kita membaca satu firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam surat ini Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun alasannya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan berlebih maupun dalam hal kekurangan. Kita sudah mengerti mengapa bersyukur di masa sulit itu penting, Bapak Ibu. Sekarang kita akan menggali apa manfaat bersyukur di atas masa-masa yang sulit. Yang pertama, syukur membuat kita berfokus kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Rasa kecewa kerap menjadi penghalang rasa syukur. Dalam 1 tahun kebelakang ini, mungkin kita kecewa karena kehilangan peluang bisnis dan pekerjaan. Bisnis terasa sepi dan begitu stagnan. Bapak Ibu, saya tahun 2021 mengalami pergumulan yang cukup berat. Saya ditinggal orang-orang yang saya cintai. Papa saya harus dipanggil Tuhan karena di masa-masa pandemi, meskipun kena jantung pada waktu itu. Papa mertua juga sama, selang beberapa bulan saja juga dipanggil oleh Tuhan. Tahun 2021 terasa berjalan begitu berat di dalam kehidupan saya pribadi. Apakah kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan? Di tengah-tengah kekecewaan, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Akan tetapi Yesus memberi contoh yang berbeda, Bapak Ibu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu peristiwa pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berteman dengan Lazarus, inilah yang mengakibatkan kematian Lazarus terasa menyakitkan bagi Tuhan dan bagi sanak saudaranya. Saat berada di titik yang paling rendah, apakah kita bisa belajar terus bersyukur, terus bergantung dan bersyukur, terus mengucap syukur dalam keseharian kita? Saat berada di titik terendah, ingatlah untuk mengucap syukur, Bapak Ibu. Kita memang merasa sakit, meminta kuasa Tuhan memulihkan segala keadaan, menyerahkan kepada kendali penuh. Dengan kata lain, bersyukur memindahkan fokus kita, kesedihan, kesulitan, kita fokusnya kembali kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur memberikan kekuatan. Apakah kita bersyukur bisa memberikan kekuatan, Bapak Ibu? Di tengah kesulitan, pergumulan, masalah yang tidak pernah berhenti yang kita hadapi. Itu menjadi kita lebih kuat kalau kita tetap bersyukur. Keadaan yang sulit bisa melemahkan iman kita. Berbagai masalah, bangkrut, kehilangan pekerjaan, sakit, penyakit tentu berat sehingga kadang kita ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Apalagi doa kita sering belum terjawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tentu Ia mendengar. Akan tetapi ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana sendiri. Waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Ia akan menolong tepat pada waktunya. Bagaimana kita agar tetap percaya kuasanya dengan rasa syukur. Di tengah-tengah kesulitan kita tetap bertahan dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang-orang percaya, kita bisa ngomong di tengah kesulitan kita bergantung dan percaya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan belum jawab. Itulah waktunya Tuhan proses kita belajar bersyukur. Syukur memberikan kita kekuatan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Itu di Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Ketika Anda memulai menjadi lemah karena merasa serba salah, jangan lupa mengucap syukur.
Mau berbuat ini salah, mau berbuat itu salah. Rasanya nggak ada jalan keluar. Saat itulah kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Nanti Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memiliki segalanya, kita sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan saat kita sulit adanya. Yang ketiga, syukur membangun ketahanan iman kita kepada Tuhan. Ketahanan yang dimaksud adalah kemampuan kita untuk menanggung serupa yang dapat terjadi di masa depan. Kita mengalami kesulitan yang sama di tahun-tahun mendatang, kita bisa lebih kuat di dalam Tuhan. Namun dengan bersyukur kita mampu membangun kepercayaan kepada Tuhan semakin besar lagi, semakin kuat lagi dalam menghadapi hari demi hari. Kita kalau minggu-minggu kita lewati bersama dengan Tuhan, penuh dengan kesulitan. Tahun-tahun terus kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kesulitan. Di saat itulah kita belajar bersyukur, akan membangun iman kita semakin bertahan di dalam Tuhan. Yesus sejak kecil bertumbuh dalam mengandalkan kekuatan dan kebaikan Bapaknya. Dia sanggup bersyukur dalam segala keadaan yang tidak mudah. Itu yang Yesus alami. Bahkan sampai puncak penderitaan yang luar biasa, yang selama perjalanan menuju kayu salib. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 5 ayat 3 dan 4. Ketahanan tidak dibangun dalam satu hari, dalam 1 minggu, 2 minggu, atau bulan. Tapi bertahun-tahun kita akan belajar menjadi anak Tuhan yang kokoh di dalam Tuhan. Belajar terus bersyukur. Sulit kita lewati, sangat berat kita lewati. Saat kita bisa bersyukur di tengah kesulitan, saat itulah kita membangun ketahanan iman kita di dalam Tuhan. Mengucap syukur di setiap waktu. Sekarang kita tahu berapa alasan mengucap syukur. Rasa syukur mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, menguatkan kita dan membangun ketahanan dalam menghadapi masalah. Pendek kata, terus bersyukur, menambah dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Terus belajar bersyukur, terus bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Iman kita semakin kuat adanya hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mari bersyukur. Di tahun ini, bulan Agustus tahun ini adalah tahun kemerdekaan. Maksudnya bulan-bulan kemerdekaan. 78 tahun kemerdekaan RI akan kita lewati. Kita bersyukur di tengah-tengah Indonesia yang terus dengan segala politik, kesulitan dan segala macam, Tuhan memelihara bangsa dan negara kita. Kita bersyukur 78 tahun kemerdekaan RI akan kita peringati bersama-sama. Seperti bangsa kita, mari kita terus belajar bersyukur. Tahun demi tahun Tuhan akan kuatkan. Semakin kita menghadapi kesulitan, semakin kita belajar bersyukur, bergantung kepada Tuhan, semakin iman kita kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar bersyukur hari demi hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terus Tuhan, berikan iman kami yang kokoh, yang terus bertahan di tengah-tengah kesulitan dan masalah kehidupan kami. Supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kokoh dan bertahan di dalam ucapan syukur yang akan terus kami lakukan. Karena kami adalah orang-orang pilihan yang terus belajar bersyukur, melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berikan hati kami mau belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami bersyukur sore hari ini kami bisa bersama-sama berdoa kembali di dalam setiap apa yang akan kami sampaikan. Kami mengingat untuk setiap jemaat kami yang dalam pergumulan. Tuhan tolong setiap jemaat kami. Dalam segala kesulitan pekerjaan dan usaha, biarlah Tuhan mencukupkan.
Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada setiap jemaat-Mu. Memang terasa kehidupan kami akhir-akhir ini terasa berat. Pekerjaan yang susah dan segala pergumulan di dalam hal ekonomi, di dalam keluarga. Tapi Tuhan, campur tanganlah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Cari jalan keluar Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu mempunyai semangat dan tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terus bekerja dengan sungguh-sungguh, terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan, kami mengingat untuk setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berikan kesehatan melalui obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman. Biarlah terus menjadikan mereka sehat kembali setiap jemaat-Mu. Terus dipulihkan dan disehatkan, sehingga terus dapat aktif di dalam bergereja di gereja kami. Kami mengingat juga untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Setiap jemaat-Mu yang melanjut usia mengalami terus sukacita dan penyertaan pada Tuhan. Sehingga dalam hari-hari kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang lanjut usia tetap bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang mengalami sakit maupun yang sudah lanjut usia. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhan yang memberikan rasa syukur di dalam kami berjemaat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Secara khusus kita berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami. Untuk kami kelola, untuk kami bangun, dan terus kembangkan. Ini adalah anugerah Tuhan yang indah di dalam kehidupan bergereja kami. Kami menyerahkan Sekolah Kristen Pelita Kasih dari jenjang KPTK, SD, SMP, dan jenjang yang sudah Tuhan percayakan ini. Biarlah anak-anak bisa dididik secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bisa mengenalkan mereka Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka masing-masing. Tuhan, masih banyak yang harus kami kerjakan. Masih banyak butuh biaya yang harus kami penuhi. Saat ini, tahun ini kami membangun beberapa kelas yang harus kami penuhi supaya cukup kuotanya. Bisa anak-anak bisa bersekolah dengan ruangan yang memadai. Kami menyerahkan kebutuhan dana yang mungkin sekitar 500-400 juta. Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang menyediakan. Kami mendoakan setiap donatur yang ada, setiap orang-orang yang cinta Tuhan untuk menyumbang, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan di pelayanan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan seluruh yayasan yang ada. Biarlah benar-benar bisa memikirkan dengan baik perkembangan Sekolah Kristen Pelita Kasih di gereja kami. Kami menyerahkan koordinator, kami menyerahkan kepala sekolah dan guru-guru yang ada, dan juga staf yang lainnya. Biarlah semuanya kami bisa bersatu padu melayani Tuhan. Kami bisa bersungguh-sungguh kolaborasi dengan baik. Tidak ada menang-menangan di antara kami, tapi kami mau bekerja sama, bergantung kepada Tuhan, mau mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu mendukung di dalam doa. Setiap majelis yang sudah terlibat di dalam pelayanan Sekolah Kristen Pelita Kasih yang Tuhan percayakan. Supaya kami bersatu hati dalam satu gereja, terus mendukung pelayanan Sekolah Kristen Pelita Kasih di gereja kami. Kami menyerahkan perkembangannya, kami menyerahkan pergumulannya, kami menyerahkan kebutuhan daripada sekolah ini. Biarlah terus Tuhan cukupkan. Tuhan terus berikan hati kami dengan sungguh-sungguh melayani, dengan dedikasi yang tinggi. Kami mau berkorban, kami mau melayani dengan sungguh-sungguh. Kami mau mencintai sekolah ini, supaya terus jadi berkat di Lawang dan sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami
menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih terus menjadi berkat di gereja, di Lawang, dan dimanapun kami Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa selanjutnya kita bersama-sama berdoa untuk setiap komisi yang melayani di gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Kami menyerahkan mulai dari komisi sekolah minggu, kami menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan di sekolah minggu. Kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan terus mengasihi mereka, terus memberikan hati yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, mendidik setiap anak-anak sekolah minggu, memberikan firman Tuhan minggu demi minggu, supaya anak-anak sekolah minggu bisa mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh di dalam hati mereka, dan mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami menyerahkan di tengah-tengah kesibukan guru-guru sekolah minggu yang bekerja, berikan hati, kesungguhan, dedikasi yang penuh untuk mereka benar-benar memikirkan komisi sekolah minggu dengan baik, mau dituntut dengan sepenuh hati belajar akan firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan, dengan rajin beribadah di setiap ibadah sekolah minggu. Mereka mendapatkan berkat dan pulang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Kami menyerahkan komisi sekolah minggu, terus Tuhan pakai menjadi berkat di gereja komisi sekolah minggu dan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan untuk komisi remaja di gereja kami, BPK Anak-anak Terang Remaja di gereja kami. Kami menyerahkan semuanya, setiap pengurus yang ada, hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, penginjil Romli dan juga Gresela yang membantu mengelola di komisi remaja di gereja kami. Biarlah Tuhan setiap pengurus yang ada juga terlibat pelayanan dengan sungguh-sungguh. Mereka belajar melayani, mereka belajar berkomunikasi, mereka belajar memimpin liturgi maupun setiap apa acara yang dibawakan di dalam komisi remaja. Kami juga menyerahkan untuk setiap anggota remaja di gereja kami. Mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga mereka mengenal lebih dekat lagi akan firman Tuhan, akan kehidupan mereka sebagai anak-anak remaja di gereja kami. Mengenal dengan sungguh, belajar akan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak lupa juga mendoakan untuk komisi PPD, pemuda dewasa di gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan komisi ini biarlah terus menjadi berkat, di mana komisi pemuda dewasa saat ini biarlah menjadi wadah di mana kami membentuk pemimpin-pemimpin gereja kami, penerus-penerus gereja kami, supaya mereka terus dibina, mereka terus belajar tentang firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam persekutuan bulan demi bulan. Mereka mendapatkan berkat. Setiap pengurus yang ada dan juga hamba Tuhan yang membantu komisi PPD di gereja kami. Biarlah kami belajar dengan sungguh, belajar terus dibentuk, melayani Tuhan semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan untuk komisi kaum wanita PW Deborah di gereja kami. Tuhan, disinilah setiap komisi wanita atau ibu-ibu anggota gereja kami mau belajar bersama-sama, mau mendukung bersama-sama di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, mau sharing, belajar PA bersama, belajar satu sama lain saling mendoakan, dan dalam keseharian mereka bisa mendukung kekuatan kerohanian di dalam keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan pakai komisi ini, pengurusnya, setiap hamba Tuhan yang terlibat, supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya komisi wanita bisa menjadi berkat buat gereja kami, buat keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan komisi PW Deborah di gereja kami. Kami tidak lupa juga mendoakan untuk setiap hamba Tuhan yang terlibat pelayanan di gereja kami. Kami menyerahkan gembala sidang kami, Pendeta Ernawati dan keluarga.
biarlah semakin hari terus semakin dipakai Tuhan dengan lebih baik. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk Bapak Heru dan juga anak El yang Tuhan percayakan, biarlah terus dibina menjadi berkat di tengah-tengah keluarga ini. Pakai Pendeta Ernawati menjadi mentor di dalam gereja kami, menjadi pemimpin di dalam gereja kami, terus mengembalakan dengan cinta kasih pada Tuhan. Kami menyerahkan biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk keluarga ini. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Romli dan juga penginjil Rahayu dan juga anak-anak. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan percayakan anak-anak, kedua anaknya, supaya terus semakin hari semakin sehat adanya. Bu Rahayu kami juga menyerahkan untuk kesehatannya mungkin terganggu akhir-akhir ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga semakin terus bisa melayani komisi-komisi yang ada dengan sebaik mungkin. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Graciela yang membantu pelayanan di gereja kami. Tuhan berikan semangat dan sukacita terus belajar dengan sungguh-sungguh dalam melayani gereja kami. Kami menyerahkan penginjil Virgo yang ada di Pos PI Donomulyo. Tuhan, tugas yang cukup berat untuk memimpin, untuk mengelola Pos PI kami di Donomulyo. Tuhan percayakan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kedua anaknya yang Tuhan percayakan dengan single parent memimpin gereja di Donomulyo. Terus berikan pengertian yang baik, berikan kesehatan, kekuatan, dan terus dituntut mau belajar dengan sungguh-sungguh melayani Pos PI di Donomulyo. Kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus Pos PI Donomulyo, dari Pak Woko, dari Bu Ida, dan yang lainnya, semuanya bisa melayani Tuhan bersama-sama, dan nama Tuhan dipermuliakan di Pos PI Donomulyo. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap majelis yang terlibat di pelayanan di gereja kami, dari ketua, wakil ketua, dan komisi-komisi yang lainnya, Bapak Santoso, Bapak Joni, dan yang lainnya. Semuanya Tuhan, biarlah setiap majelis yang sudah menempati posisi-posisinya. Kami menyerahkan setiap pergumulan majelis yang ada, pekerjaan mereka, keluarga mereka, supaya mereka terus ditumbuhkan mencintai Tuhan, terus mau dilatih belajar bersama-sama, memimpin gereja dengan baik, terus punya dedikasi yang tinggi untuk melayani gereja kami sebagai majelis, memimpin, mengelola, dan terus mengkondisikan gereja kami semakin hari semakin lebih baik. Sudah memikirkan program yang ada, pimpin terus setiap majelismu yang ada, memimpin komisi-komisi yang ada, bisa bersama-sama kolaborasi dengan komisi-komisi yang lain, bisa bersama-sama dengan hamba Tuhan memajukan gereja kami, terus mencintai gereja kami. Terima kasih Tuhan. Inilah beberapa komisi yang kami doakan bersama. Biarlah setiap komisi yang ada bersama-sama bersatu padu melayani Tuhan, memenangkan setiap jiwa, terus mengembangkan gereja kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami dilahirkan, di mana kami tinggal dan menetap. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 2023, kami bersama-sama akan merayakan hari jadi yang ke-78 tahun. Terus berikan kepada negara kami Indonesia semakin hari semakin maju, semakin sejahtera, dan terus berdampak bagi dunia lain, dan semakin dihormati oleh negara-negara lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, dari malapetaka, serta pertikaian antar suku, ras, dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri kami Indonesia yang kami cintai.
Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri dan juga para jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pimpinan-pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pejabat pemerintahan, berikan sifat yang bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu pada 14 Februari 2024. Tuhan kiranya bisa mengendalikan segala persiapan dan pelaksanaan agar benar-benar pemilu bisa berlangsung dengan baik dan aman. Tidak ada gesekan ataupun bentrokan dan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Dan benar-benar nantinya dapat dipilih presiden, wakil presiden dan para menteri dan juga pemimpin-pemimpin di DPR, MPR, semuanya bisa terpilih orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Berikan kondisi yang aman pada saat pemilu nanti, tidak terjadi bentrokan di mana-mana, tapi pemilu bisa berlangsung dengan sebaik mungkin, sehingga mereka bisa memimpin negara kami dengan penuh tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan terus memimpin negara kami, menjadi pemimpin, menjadi kekuatan di dalam negara kami, Indonesia yang kami cintai. Terus pimpin negara kami Tuhan, supaya terus maju adanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap rangkaian doa yang sudah kami sampaikan, setiap syafaat dan sembahyang kami. Biarlah semuanya yang kami doakan, Tuhan mau jawab tepat pada waktunya. Tuhan mau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk persekutuan doa, untuk setiap pujian yang sudah kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa hari ini. Biarlah kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Persekutuan doa.